Anda kembali menyaksikan Closing Bell dalam segmen khusus Consumer Report. Kementerian Ketenagakerjaan menanggapi protes sejumlah organisasi pengusaha yang menyebut bahwa pembatasan dan larangan iklan produk tembakau atau rokok pada media penyiaran digital dalam rancangan peraturan pemerintah atau RPP tentang Undang-Undang Kesehatan bisa menyebabkan menurunnya pendapatan. Hal ini dikhawatirkan akan berujung pada pemutusan hubungan kerja. Lantas bagaimana pengusaha industri digital dan rokok elektrik menanggapi polemik RPP Kesehatan? Langsung saja kami akan bahasnya bersama dengan Chairman Indonesia Digital Association, Dian Gemiano, dan Sekjen Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia, Garindra Kartasasmita, dan nanti akan bergabung bersama kami Sekretaris Dewan Pertimbangan Apindo, Suryadi Sasmita. Selamat sore Pak Dian dan juga Pak Garindra. Selamat sore, Sasa. Saya akan ke Pak Dian terlebih dahulu. Pak Dian, bagaimana pengusaha menanggapi terkait dengan dampak ekonomi yang nanti akan bisa terdampak karena adanya rancangan peraturan pemerintah kesehatan yang sedang dibahas saat ini? Ya, pertama kami mendukung intensi dari RPP ini ya, dan RPP ini karena RPP-nya sifatnya omnibus, jadi di dalam RPP itu terdapat pengaturan iklan produk tembakau. Dan kalau dari kami di IDA, di mana itu adalah perusahaan-perusahaan membawahi perusahaan-perusahaan yang bergerak di digital, periklan digital dan media online, kami tentu saja melakukan analisis potensi dampak dari jika RPP ini dijalankan, yaitu dari kontribusi pemasukan iklan di media online dari produk tembakau tersebut. Nah, kami secara general sudah mengecek ke beberapa anggota kami, di mana itu adalah media-media online terbesar di Indonesia, dan memang kontribusi produk tembakau itu masih cukup signifikan, yaitu sekitar 20% dari total revenue iklan yang masuk ke media-media online. Jadi dampaknya sangat besar kalau misalnya RPP ini dijalankan dan produk-produk tembakau tidak boleh beriklan di media online. Nah, itu yang sedang kami coba meminta untuk dibahas dan didiskusikan kembali dengan teman di pemerintah. Oke, jika kalau tadi Anda katakan 20% rokok ini menyumbang revenue yang cukup signifikan, akan seberapa besar dampaknya bagi industri media digital? Nah, 20% kalau kita mengacu ke data Statista ya, digital ad spending di Indonesia itu secara total kan tahun lalu 2022 aja kita mengaca ke sana, itu kan 2,5 billion USD. Nah, kita biasanya dari total itu biasanya itu kita 30% itu masuk ke media-media lokal ya, ke platform-platform lokal 30%. Kalau kita ngambil 30% dari 20% dari 30% tersebut saja itu masih di angka sekitar 2 triliunan gitu ya, 20% tersebut. Tapi itu untuk seluruh platform. Oke, tampaknya ada gangguan teknis terkait dengan Pak Dian. Apakah Anda masih mendengar suara saya dari studio? Oke, baiklah. Masih. Silakan dilanjutkan, Pak Dian. Jadi jika kita lihat media berita online saja, kira-kira potensi kerugiannya itu ada di angka 200 sampai 250 miliar per tahun. Dan itu di kondisinya saat ini media-media online pun sedang di tengah disrupsi, dan kita sedang struggling juga untuk memastikan keberlangsungan media-media berita online ini gitu. Jadi memang angka sebesar itu akan sangat berdampak terhadap operasional. Jadi dampaknya besar sekali, signifikan, dan di tengah situasi yang serba berat saat ini dan tahun depan, sepertinya peraturan pelarangan tersebut akan sangat merugikan media online di Indonesia. Oke, saya ingin minta pandangannya kepada Pak Garindra. Sudah adakah hitungan kerugian dampak ekonominya jika RPP ini disahkan, Pak Garindra? Ya, baik Mas Sasa, terima kasih. Kerugiannya ini sebetulnya sangat banyak ya, artinya
Di RPP Kesehatan ini dalam mengatur zat adiktif, kami sudah lihat draftnya dan bahkan draftnya ini sudah tersebar luas. Di situ ada perubahan kemasan yang diajukan. Nah ini tentunya untuk perusahaan-perusahaan yang pasti sudah punya stok kemasan itu harus melakukan pembelian kemasan yang lain. Lalu soal peringatan kesehatan juga termasuk. Saat nanti peringatan kesehatan berlaku, seperti apa gambarnya itu pun belum cukup jelas. Jadi bagaimana kami mau melakukan investasi baru tanpa ada kejelasan. Tapi kan terlalu banyak perubahan-perubahan yang dilakukan di sini, dan bahkan draft yang diajukan ini peraturannya seringkali cukup banyak yang bersinggungan dengan aturan yang sudah ada di kementerian yang lain. Nah itu mengakibatkan modal yang kita sudah keluarkan bisa jadi hangus lah gitu, bisa dibilang karena kita harus reinvest dengan mengikuti perubahan-perubahannya. Gitu. Jadi cukup banyak bisa dibilang. Oke. Pak Garindra, sejauh mana sih pengusaha dilibatkan dalam proses penggodokan RPP ini? Ya, sebetulnya meskipun kami sangat ingin dilibatkan dalam proses pembahasan, sayangnya hingga hari ini Kementerian Kesehatan baru 1 kali melakukan public hearing yang mengundang kami. Itu pun selama public hearing itu dilakukan, kami seluruh ekosistem tembakau termasuk rokok konvensional, juga rokok elektrik dan yang lain, itu hanya dikasih kesempatan 1 kali bicara saja. Untuk 1 orang saja. Setelah itu tidak pernah diundang lagi. Padahal kami sebelum kami memiliki regulasi pun melalui peraturan Menteri Keuangan, kami sudah sangat ingin berdiskusi dengan Kementerian Kesehatan karena bagi kami produk kami ini bisa juga menjadi salah satu sebuah solusi bagi. Oke, apa yang disampaikan saat itu Pak Garindra? Ya, yang disampaikan adalah apakah ada keberatan-keberatan terkait pasal-pasal yang zat adiktif yang terdapat di RPP Kesehatan. Memang kami lihat cakupannya cukup luas, RPP Kesehatan kan sangat luas, jadi kami lebih berfokus kepada dampak ekonomi terkait zat adiktif dalam RPP tersebut, khususnya terkait industri hasil tembakau termasuk rokok elektronik. Nah, dari 26 pasal dari 1000 lebih pasal tersebut, kami lihat hampir seluruhnya itu merugikan industri. Tapi ada sebagian kecil yang kami dukung, tentunya kami mendukung alokasi rokok seperti peraturan kawasan tanpa rokok, itu kami mendukung. Jadi kami ini sebetulnya industri yang ingin diatur, Mas Esa. Kita ingin diatur, tapi kita tidak ingin dilarang. Nah, kalau kami sayangkan ini tingginya nuansa pelarangan dalam industri hasil tembakau dalam RPP Kesehatan. Ini tidak sesuai dengan mandatnya UU Kesehatan. Gitu. Oke, ada ketidaksesuaian ya Pak Garindra. Saya akan kembali ke Pak Dian. Betul. Pak Dian, kalau misalkan tadi Pak Garindra mengatakan sejauh ini belum ada komunikasi yang berarti, tapi untuk Pak Dian sendiri sejauh ini apakah sudah ada dialog atau diskusi bersama dengan pemerintah terkait dengan RPP Kesehatan ini? Nah kebetulan kemarin beberapa asosiasi periklanan di bawah Dewan Periklanan Indonesia bertemu dan membahas ini, dan memang hampir semua asosiasi yang ada di industri periklanan belum diajak berdiskusi. Makanya kami juga sebenarnya yang kami minta adalah melibatkan kami. Saya sepakat dengan Pak Garindra, kami tidak menolak untuk diatur dan sebenarnya kami di periklanan sudah ada peraturan yang jelas, yaitu PP 109 2012 Mbak Sasa, dan itu semuanya sudah diatur termasuk iklan untuk media online, iklan di luar ruang, televisi dan lain-lain. Nah itu menurut saya di situ sudah lengkap, sudah jelas, dan kami sudah selama ini sudah comply dengan semua peraturan tersebut. Jadi memang tinggal ini diskusinya jalan dan kita mencari solusi bersama agar regulasi ini juga tidak merugikan ekosistem yang selama ini sudah berjalan. Oke, menjadi pertanyaan, aspek apa saja yang sekiranya dikhawatirkan akan merugikan atau memberatkan ekosistem, tapi kita akan bahas usai jeda Pak Dian dan juga Pak Garindra. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di Closing Bell. Anda kembali menyaksikan Closing Bell dalam segmen khusus Consumer Report. Dan kami lanjutkan kembali dialog bersama dengan Sekretaris Dewan Pertimbangan Apindo Suryadi Sasmita.
Chairman Indonesia Digital Association Dian Gemiano dan Sekjen Asosiasi Personal Advertiser Indonesia Garindra Kartasasmita. Saya akan ke Pak Dian terlebih dahulu. Pak Dian, sebetulnya apa sih yang menjadi kekhawatiran para pengusaha terkait dengan poin-poin atau aspek yang dikhawatirkan akan memberatkan ekosistem usaha? Ada di bawah asosiasi kami, dan juga untuk periklanan digital yang ada di bawah asosiasi kami itu impact-nya itu langsung gitu, impact-nya itu direct. Yang tadi saya sebutkan, ada potensi kerugian kalau iklan produk tembakau itu tiba-tiba dilarang sama sekali, dan padahal di platform kami, di platform digital itu justru pengaturan iklan yang seperti diamanatkan di PP 109 menargetkan usia 18 plus itu sangat bisa dilakukan gitu. Justru di platform yang bisa sangat rigid untuk targeting, untuk memastikan bahwa audiensnya tidak terekspos ke anak di bawah umur, itu justru dilarang. Nah itu yang kami ingin diskusikan sebenarnya dengan pembuat regulasi. Apakah misalnya ini sebenarnya ada solusinya? Kalau memang tujuannya adalah untuk menurunkan prevalensi perokok anak, dan itu kami sangat setuju, kami sangat mendukung tujuan tersebut. Namun mungkin proses dan cara bagaimana regulasi ini dibuat itu yang kami pertanyakan, dan tolong pertimbangkan juga dampak ke ekosistem industrinya, karena ketika iklan dilarang 100% di media online, maka ada ekosistem digital media dari periklanan digital yang akan terdampak signifikan, yaitu tadi dampak kerugian tersebut. Jadi buat kami itu akan sangat memberatkan. Karena kontribusinya signifikan. Oke, kalau ekosistem industri nanti terganggu, seperti tadi yang Anda katakan, income tidak ada, kemudian berujung pada kerugian, apakah nantinya ini akan ada potensi PHK massal atau gulung tikar, Mas Dian? Untuk angka sebesar itu tentu, dan impact-nya itu langsung gitu ya. Ketika ini misalnya disahkan, berarti kami akan kehilangan revenue sebesar itu di tahun berikutnya gitu. Itu pasti akan berdampak pada operasional, pada ke bottom line di tiap-tiap perusahaan media atau digital advertising. Ketika itu berdampak pada operasional dan bottom line, maka tentu saja sebagai sebuah perusahaan harus menyesuaikan cost dan lain-lain. Jadi jawabannya iya, akan ada potensi penyesuaian cost, dan untuk perusahaan media itu cost terbesar adalah biaya karyawan. Jadi ada potensi ke sana juga ketika jumlahnya sebesar itu. Oke, ada kemungkinan besar potensi PHK massal atau gulung tikar di industri media ya, Pak Dian. Saya kan ke Pak Garindra. Pak Garindra, apakah hal ini juga akan berdampak sama adanya berujung PHK massal atau gulung tikar di industri vaporizer? Tentu Mbak Susan, sangat-sangat berdampak. Jujur saja, sebelum RPP ini disahkan nanti, baru keluar draftnya saja sekarang, dan draftnya saja investasi sudah turun. Berapa persen penurunannya Pak? Saya rasa cukup banyak ya, mungkin sekitar 30% lebih, karena investor sudah khawatir dengan adanya RPP ini, khawatir bahwa ini akan disahkan. Jadi ada dari luar negeri yang ingin masuk menahan dulu, tidak jadi masuk, ada dari dalam negeri yang ingin meningkatkan investasinya juga menahan diri, karena melihat draft dari RPP ini. Jadi bahkan draft RPP ini sudah dimiliki oleh pengusaha-pengusaha toko elektronik di luar negeri. Nah ini yang kami khawatirkan, belum berlaku saja sudah mengkhawatirkan sekali buat kami, sudah ada penurunan. Bagaimana kalau nanti sudah berlaku gitu. Dan target cukai tahun ini pun sepertinya akan menurun. Dan mungkin salah satu sebabnya adalah RPP kesehatan ini. Oke, lalu seperti apa strategi-strategi yang akan dilakukan untuk mengantisipasi hal ini jika RPP kesehatan betul-betul akan segera diimplementasikan, Pak Dian? Tentu saja upaya-upaya mitigasi itu sedang didiskusikan di industri. Yang pasti jika RPP ini kami bicara RPP khusus pasal yang mengatur iklan produk tembakau ya, bukan RPP keseluruhan. Jika RPP ini dijalankan, tentunya harus ada upaya-upaya mitigasi, dan yang pasti mencari ganti revenue sebesar itu tidak mudah.
kami harus membuat inovasi usaha-usaha lebih, dan itu pastinya respon pertama dari perusahaan jika tiba-tiba kehilangan uang sebesar itu pasti memanage cost. Itu mitigasi yang paling make sense saat ini. Namun kami masih sangat berharap diskusinya berjalan. Diskusi dengan regulator berjalan sehingga tidak perlu terjadi ini dan ada solusinya gitu ya. Itu yang kami minta sebenarnya. Oke, saya akan ke Pak Garindra. Pak Garindra, inisiatif apa saja atau rencana apa yang akan dilakukan untuk mendukung upaya kesehatan masyarakat tanpa mengorbankan keberlanjutan bisnis? Ya, sebetulnya ini kita sudah lakukan sudah cukup lama. Artinya kami mensosialisasikan pelarangan penjualan terhadap anak di bawah usia 18 tahun. Nah, kami lakukan ini melalui media sosial, juga secara offline dengan poster dan stiker yang terpampang jelas di pintu masuk setiap retail store yang ada yang merupakan member kami. Dan ini kami lakukan berulang-ulang. Juga kampanye anti narkoba, juga bahwa ini bukan untuk ibu hamil dan sebagainya, dan lainnya gitu. Bahwa tanpa diminta, kami secara industri itu sudah bersepakat bahwa produk ini harus tepat sasaran dan kami ingin diatur. Oleh sebab itu kampanye-kampanye yang positif sudah kami lakukan sejak 2015-2016 lalu dan terus berjalan sampai saat ini. Oke, baik, kita harapkan bersama semoga pengusaha segera diajak duduk bersama atau dilibatkan dalam penggodokan RPP Kesehatan ini sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi ekosistem industri dan juga bagi keberlanjutan bisnis ke depannya. Terima kasih atas waktunya Chairman Indonesian Digital Association Dian Gemiano dan Sekjen Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia Garindra Kartasasmita. Sehat selalu untuk Anda Pak Dian dan juga Pak Garindra.